Salam sade, salam malam Jumat, salam lemeskan otot. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Market kripto yang nggak berubah gimana ya, agak sedikit turun. Tadi dailynya nutup juga di 283 ya. Itu kalau lihat nutup candlenya dailynya itu kayaknya akan ke bawah gitu ya. Yang ngeri semalam emas disorong, ini anomali sekali, dia nggak ngikut ini ya. Saya kemarin padahal waktu saya buat video saya udah running profit, terus saya tunggu, saya pikir ini ya agak drop, udah saya cari aman, saya tarik modal, cuannya saya sisain, saya pikir panjang jadi ular, pendek jadi kodok ya kan. Nggak taunya ketendang habis ketendang, nggak jadi cuannya. Ya udah saya tunggu momentum, padahal ya anomali sih ya. Waktu kemarin siang itu kalau data CPI UK itu masih stick, nggak mengalami penurunan, nggak sesuai yang diharapkan forecast ya. Saya maklum, makanya semalam pas saya lihat itu kan, pas keluar data itu ya udahlah, ini kalau euro juga gitu saya agak takut ini nggak jadi cuan, udah saya tarik modal, saya biarkan gitu. Nah ternyata justru euro drop dia punya inflasi ya, seharusnya itu emas drop koreksi, malah tambah hijau. Gua bingung, udah malam tunggu buka market Amrik langsung ketendang, nendangnya tiang panjang keras, wah disikat bah. Terus untung di saat itu saya pikir nggak ini ya, saya coba sempet ke 1963, saya lihat masih mau ini nggak, ternyata nggak, lihat dia mulai turun di 1958, saya iseng lagi, saya masuk ambil sell lagi, udah saya biarin aja, nothing tulus. Tadi pagi rezeki juga dapat juga akhirnya. Awalnya cuannya udah ketendang, akhirnya ya rezeki nggak kemana, dapat juga lah ya. Tapi dengan semalam kekesalan hati juga, lihat, wih ngeri emas dari belakang. Makanya saya ingatkan bagi yang nggak ini kan, jangan, kalau yang nggak paham nggak ini. Saya sendiri kemarin lihat ketendang, saya juga lihat ada celah atau enggak, saya tunggu. Saya udah kena SL itu, saya tunggu. Kalau ikut emosi malah kena tendang lagi. Justru saya lihat ada celah, ada momentumnya. Pas saya lihat di situ dia 1963, dia nggak kuat, nanjak lagi, turun. Nah di situ di posisi 1958 saya ambil balik selnya gitu. Nah tadi pagi untuk SAU di 1950 saya coba ambil sell lagi sedikit, masuk sedikit aja iseng, ambil posisi sell karena lihat eventnya ya. Nanti kita bahas event, sebelum itu kita lihat dulu market crypto. Nah market crypto diiris lagi ya, altcoin peri yang ini ya jangan dilihat lah, biarkan. Ini market cap agak drop, kemarin masih 1,09 triliun. Ini dia jadi 1 triliun,08 ya, turun 1%. Volume juga drop lagi, volume di 40 billion, drop dia 12,1%. Nah dominance malah menguat balik. Padahal kemarin sempet ini agak sedikit ini, dia kembali ke 50,8 kalau nggak salah, sempet 50,8 semalam. Nggak taunya paginya ini lagi, karena pada lepas barang ya kan, makanya dominance-nya menguat lagi di sekarang saya buat video BTC dominance di 51,2, makanya teriris altcoin ya. Ini saya buat video sekarang BTC di 28.247, ETH di 1.547, BNB drop balik ya 1,5% di $209. XRP juga drop 1,5%, 48 sen. Solana 2% ya di $23.49. Cardano juga drop 2% di 24 sen. Si Tron TRX, si Justin Sun ngolah terus dia ya, hijau dia lawan arus ya.
tapi arus tipis ya nggak makan juga lah. Polygon Matic yang drop 2,3% di 50 sen ya. DOT juga drop 1,5% jadi $3.61 ya. Teriris pelan-pelan. Purba PP kamu tuh drop juga kembali ke kepala 62. Nggak apa-apa lah, nanti juga kalau dia ini mantul balik ya, sabar. Kalau dia koreksi lagi paling DCA ya, sabar. Oh, Habar juga lumayan loh, ada 3,5% dia drop ya. Sekarang di 4,6 sen ya. Ya, kondisi ini ya kita lihat malam ini karena mereka buang bareng ya udah seperti saya bilang kan, ini juga mereka agak wanti-wanti karena si Jerome Powell speak hari ini, kayaknya dia penting dia speak kali ini di New York ya. Kalau saya dengar ininya dia agak di-push juga gitu untuk bahas kondisi utang yang melambung gitu ya. Jadi sebelum itu kita lihat event untuk hari ini. Biasa Kamis di jam 7.30 data gembel ya, initial jobless claim. Nah, initial jobless claim ini mengalami kenaikan ini kalau forecastnya, tapi nggak banyak. Sebelumnya 209.000, ini prediksinya 212. 212 Wiro Sableng ya, diprediksi nomor Wiro Sableng malam ini data gembel. Agak-agak mirip sih Wiro Sableng. Wiro Sableng kan kelihatan rada gembel juga. Hari ini ya data gembelnya 212. Terus bebarengan itu Philadelphia Fed Manufacture ya. Itu dilihat drop ya, memang manufakturnya drop gitu sih. Sebelumnya enggak ada kenaikan loh. Sebelumnya di minus 13,5, ini dia minus 0,6 forecast. Berarti ada naik dikit positif, enggak drop minusnya ya. Mengalami kenaikan agak positif Fednya. Ya, kita lihat itu. Tapi overall malam ini walaupun dia naik turun, andai kata dia agak volatile, ujungnya itu yang ditunggu jam 9 ada existing home sales juga ya. Existing home sales ini juga ngaruh ya. Tapi pada akhirnya ya jam 11 mulai si Fed Chair Powell speak gitu ya. Nah, dia speak ini saya rasa hari ini agak penting gitu. Sebelumnya itu 2 minggu lalu ada speak kan nggak keluar resultnya apa. Kali ini dia di New York ini agak ini. Saya tadi pagi baca berita dari mana tuh, nuntut dia harus ini sampaikan bubbling debt. Bubbling debt berarti hutang yang ini bubbling apa ya? Hutang yang melambung gitu ya. Bubbling apa namanya, utang yang mengembang gitu ya. Ya seperti yang saya bahas, kalian masih ingat minggu lalu saya kan ada bilang debtnya tiba-tiba dalam 20 hari naik setengah triliun. Itu kan kemana tuh di kabinet Biden ini tiba-tiba hambur segitu setengah triliun itu kemana tuh. Jadi dia harus ini gimana dengan gelembung hutang ini ya, gelembung hutang gini ya, bubbling. Jadi waktu minggu lalu saya sampaikan ada yang komen lagi, tahu dari mana datanya Mas? Yang udah ikut saya Cuan Army udah tahu kalau saya ngomong saya dapat info itu udah jelas gitu, bukan opini ya. Nah ternyata benar. Kemarin kan minggu lalu saya bilang media nggak beritakan, ternyata baru kemarin diberitakan
media Bloomberg ada beritakan soal debt yang naik, udah 33,5 triliun gitu ya itu. Nah juga media New York Times semalam itu juga bahas soal itu, dan dari media itu salah satu siapa pembicaranya saya lupa, mereka berharap kali ini di New York dia speak dengan badan keuangan sana itu, mereka mau dia jelaskan juga ini hutang yang menggelembung ya, terus menggelembung. Nah makanya mereka ini kondisi saat ini banyak ketidakjelasan, ini gelembung dipakai kemana nih, ini tiba-tiba dalam 20 hari gimana, ini kamu gimana cara ininya ya kan, karena banyak hal itu nggak transparan juga mereka, makanya mereka rakyat juga ini kan ingin tahu juga gitu ya. Jadi rupanya kemarin udah diberitakan soal debt bubble ya, bubbling debt, yang minggu lalu saya udah ngomong, ternyata baru kemarin di Bloomberg News keluar sama New York Times kalau nggak salah saya baca. Jadi maka malam ini penting kita lihat market hari ini, market Asia buka merah, Nikkei merah tebal, Hang Seng juga lumayan, S&P Asia, S&P 200 juga lumayan merahnya ya. Mungkin mereka juga lepas barang dulu, lihat gimana malam ini apa yang disampaikan Fed Chair Powell gitu ya, karena mereka sekarang ngitung-ngitung gitu, belum lagi kondisi dari Kongres belum terpilih ya, juga gagal si Jim Jordan semalam kedua kali dia coba ini votingnya justru malah lebih turun lagi. Kemarin itu first roundnya dia voting itu dia gagal, itu dia dikurang 20 suara ya, kurang 20. Kemarin voting justru malah bertambah, kurangnya bertambah jadi kurang 20, jadi chance-nya lebih kelihatan nggak ini. Nah ini main mereka gimana kita nggak tahu ya, ketidak ininya, sedangkan dari pemerintahan si Biden timnya ini udah pusing harus ini alokasikan dana untuk Ukraina berapa ya kan, untuk Israel perang ini Taiwan berapa ya kan, terus dia sendiri udah debt ceilingnya naik ini, keuangannya mereka perhitungkan kalau nggak ada kesepakatan tanggal 17 ini run out dia keuangannya. Nah bisa terjadi apakah shutdown, nah itu juga dipertimbangkan ya, karena speaker aja belum kepilih, saling main, saling ini istilah todong, saling sandera juga kondisi saat begini. Maka di sini ini ketidakstabilan, ketimpangan keadaan politiknya gitu, makanya pelaku pasar ya pasti ini. Jadi kalau market ini yang hijau-hijau itu cuma dipompa atau dimainkan bandar atau ya short squeeze gitu. Yang kalau benarnya pelaku pasar itu mereka stay aside, lihat ini gimana nih kondisi sebenarnya. Nah, terus nunggu juga apa yang akan disampaikan. Mereka juga mungkin mau lihat ada sinyal-sinyal dia naikkan rate atau enggak ya kan. Jadi malam ini juga penting si Mbak Jerome Powell dia speak itu. Dan juga kondisi ini masih nggak jelas. Si Jim Jordan katanya dia mau coba lagi, sekali lagi, ini ketiga kali. Kalau dia ini gagal, siapa yang ini juga nggak tahu. Jadi saling sandera ya kan, maunya gimana. Maka mereka bilang sesama mereka sendiri juga saling ini tikam, sesama Republikan gitu ya kan. Kalau Demokrat dulu Pelosi mereka lebih kompak untuk
dukung leadernya gitu. Itulah di sana ininya, ya kan. Jadi malam ini saya rasa bisa aja agak volatile gitu ya. Mungkin dari ini ya sekitar jam 7.30 lah kita lihat ya, data gembel keluar, terus Philadelphia Fed Manufacture keluar, terus exiting home sales. Ini mungkin bisa sedikit volatile, who knows ya. Tapi ujung-ujungnya nanti ya market arahnya kemana saat si Mbak Jerome speak ini jam 11 malam. Itu udah pasti gitu. Makanya kalau saya pikir biasanya kalau kondisi begitu seringnya itu gold XAU ya itu merah. Kalau dia sedikit hawkish, maka tadi pas saya lihat di 1950 ya udah saya iseng saya ambil sell di 1950 gold gitu ya. Dan lagi saya ingatkan buat yang tidak ini jangan ya yang mau cari leverage tinggi mau apa gitu, hati-hati kondisi saat ini ya. Kalau yang nggak pengalaman di SAU nggak ini jangan juga ya. Mending sabar lihat kondisi ya. Kalau untuk kripto sekarang posisi ini pada diskon ini. Pada diskon. Iya sih, sulit sih kalau ini. Biasanya kalau ada event begitu ya, market kita sulit kita ini tebak gitu. Kemana dia arahnya, dia mau ini. Oh, si FX Conflux agak diskon juga ya, lumayan dia diskonnya ya. Tapi di harga begini ini ya sebenarnya kalau yang mau swing sedikit aku ada, tapi sulit sih. Sekarang nggak stabil ekonomi gitu. Makanya agak ragu kita ambil posisi gitu. Jadi ya lihatlah kalau kalian ini tentukan bisa aja andai kata malam ini si Jerome Powell dia nggak hawkish, nggak ngomong gimana, ya kan bisa aja market nanti agak-agak positif hijau sedikit dulu gitu. Bisa saja ya. Maka kalau kalian yang pengen ini, kalau lihat udah murah, kalian mau swing dikit misalnya minggu depan ada koin apa yang ada event, ya boleh juga lihat dia udah lumayan terdiskon gini ya. Tapi kalau yang mau sabar, mau ini yang invest, ya sabar lihat ini gitu momennya ya. Kalau yang gatal-gatal tangan ya kalian cek dulu lah, pastikan chartnya gitu ya. Saya tahu yang namanya trader kadang sehari nggak trade aja kayak panas dingin badan gitu ya. Gatal tangan pengen mencet aja tuh tombol buy atau sell ya kan. Jadi paling enggak lihat momentum. Kondisi saat ini ya, kondisi saat begini kita itu kadang lebih baik sabar lihat celah. Kalau ada celah ya masuk gitu, kalau nggak ada ya sebaiknya tunggu gitu, karena sulit diprediksi, nggak searus, nggak sejalan gitu. Belakangan ini lebih banyak anomalinya gitu ya. Itu aja video saya di hari ini, Kamis
Seperti biasa, malam Jumat, lemeskan ototmu, tenangkan pikiranmu, biar rezeki lancar mengalir. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.